Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Sentika, kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyebutkan anatomi panggul dan anatomi sutura. Anatomi panggul. Tulang panggul terdiri dari bagian tulang keras dan bagian lunak. Bagian keras ini terbentuk oleh tulang-tulang, sedangkan bagian lunak ini terbentuk oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga alat-alat genitalia agar tetap dalam posisi yang normal, baik itu sebelum hamil maupun pada masa nifas, dan berfungsi untuk dalam proses persalinan kala urea atau plasenta. Tulang keras ini dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas atau yang besar ini atau disebut dengan pelvis mayor berfungsi untuk mendukung isi perut. Kalau bagian yang di bawah yang kecil ini atau disebut dengan pelvis minor merupakan alat-alat wadah untuk menentukan jalan lahir. Kemudian, pelvis mayor ini juga dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang os coccyx atau tulang pangkal paha kanan dan kiri, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Tulang coccyx atau tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Yaitu patokannya dari ini, acetabulum. Acetabulum kanan dan kiri. Kalau acetabulum yang ke atas disebut dengan os ilium atau tulang usus. Kalau acetabulum yang ke bawah disebut dengan tulang duduk atau os isium. Kalau acetabulum yang ke depan disebut dengan os pubis. Kemudian di ujung depan terdapat tonjolan kanan dan kiri. Di ujung depan terdapat tonjolan kanan dan kiri. Dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian ke bawah sedikit ada lagi tonjolan. Dinamakan dengan spina iliaca inferior posterior. Kemudian ke bawah ada bagian yang berlubang kanan dan kiri. Nah, ini dinamakan dengan foramen obturatorium atau foramen obturator yang berfungsi memisahkan antara tulang kemaluan dan tulang duduk. Kemudian, tulang pintu atas panggul itu pintu atas panggul itu juga terbentuk oleh beberapa bagian tulang, yaitu ini bagian yang menonjol di depan, yang di garis pertama bagian yang menonjol di depan ini dinamakan dengan promontorium. Kemudian, yang ini dinamakan dengan sayap sakrum. Kemudian kesininya ada yang dinamakan dengan articulation sacroiliaca kanan dan kiri. Ini dinamakan dengan articulation sacroiliaca kanan dan kiri. Kemudian ada dinamakan dengan linea innominata terminalis atau linea terminalis atau linea innominata kanan dan kiri. Kemudian ada dinamakan dengan ramus superior os pubis kanan dan kiri. Kemudian ada tepi simpisis atas. Yang di bawah ini simpisis pubis. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan anatomi sutura. Anatomi sutura. Di sini ada dinamakan dengan os temporalis, kemudian ada sutura temporalis, os occipitalis, sutura lamboid, ada fontanel minor atau fontanella minor, ubun-ubun kecil, ada eminentia parietalis, ada sutura coronaria, ada bregma atau ubun-ubun besar atau fontanel mayor, kemudian ada eminentia frontalis, kemudian ada sinciput atau dahi, ada juga orbita ridge, kemudian ada glabella root on the nose, kemudian ada mentum atau dagu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.